Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini SDN Pondok Butun mendapatkan jadwal khusus yaitu sosialisasi pencegahan kanker dari Yayasan apa ini? Nusantara. Nah, ini beliau, ibunya. Bu, sedikit. Iya. Oke. Nama ibu siapa, Bu? Oh iya. Pian sebagai Bu ya, narasumbernya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Yayasan Pencegahan Kanker. Yang terhormat Bapak Ibu Guru. Hari ini kita telah menghadiri dalam penyampaian tutur dalam pencegahan kanker. Untuk itu, dalam penyampaian ini kita buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk selanjutnya kita serahkan kepada Ibu penyampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Pondok Butun, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu dan Bapak yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan sosialisasi tentang penyakit kanker, karena angka penyakit kanker ini terus meningkat di setiap tahunnya. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Yafa Kurniasari. Saya bagian dari Sarjana Kesehatan Masyarakat dan saya ditugaskan dari Yayasan Pencegahan Kanker Nusantara, di mana yayasan kami ini bertujuan yaitunya yang pertama memberikan informasi kepada masyarakat secara langsung apa itu kanker. Yang kedua, mengenali secara dini apa saja kanker rahim, payudara dan kanker prostat. Yang ketiga, cara sehat dan hemat untuk menghindari kanker. Caranya ada 3. Yang pertama, suntik imunisasi kekebalan tubuh yang dilakukan selama 3 bulan. Nama vaksinnya HPV, Human Papillomavirus. Sekarang sudah ada program gratis dari pemerintah untuk kelas 5 dan kelas 6 SD. Kalau seusia kita, bayar mandiri lagi, tidak tanggung oleh BPJS atau asuransi lainnya. Yang kedua, rekomendasi tumbuhan alami yang sudah diteliti oleh pakar herbal Dr. Hemping Wijaya Kusuma. Jika ibu dan bapak nanti konsumsi tumbuhan alami yang saya jelaskan nanti, sama ibaratnya dengan vaksin. Yang ketiga, rekomendasi herbal dari yayasan kami, jika bapak dan ibu benar nanti silakan difoto. Di sini ada slogan apa itu kanker. Saya mau tanya kepada ibu dan bapak, tahu Pak apa itu kanker? Oh ya, Ya, ada istilah lain kantong kering. Kantong Ya. kering, Di mana-mana jawabannya pasti kantong kering. Karena istilah tersebut tidak bisa disalahkan. Siapa saja yang terkena kanker ini tidak mengenali pejabat, pengusaha sekalipun, jika sudah terkena kanker maka kantongnya akan menjadi kering. Mengingat daya pengobatan kanker itu yang sangat mahal, ratusan juta, puluhan juta, menghabiskan semua aset kita dan sembuhnya pun sangat susah. Sedangkan menurut medis, kanker merupakan suatu perubahan normal. iya. Sedangkan menurut medis, kanker merupakan suatu perubahan normal menjadi tidak normal di dalam tubuh kita. Dan kanker itu berawal dari tumor dulu. Tumor itu menjadi 2 bagian, tumor jinak dan tumor ganas. Tumor jinak tumbuhan yang sangat lambat, tapi bila dibiarkan tidak segera ditangani, dikhawatirkan akan berubah menjadi tumor ganas. Dan kalau sudah mengganas, itulah yang dinamakan dengan penyakit kanker. Sel kanker ini nantinya bisa berpindah ke bagian organ tubuh kita melalui pembuluh darah yang dinamakan dengan metastasis. Pernah ibu di sini atau bapak dengar artis Indonesia Vidi Algiano? Dia terkena kanker ginjal. Sekarang sudah bermetastasis ke bagian hatinya. Jadi sifat kanker ini berpindah-pindah melalui pembuluh darah kita.
Muka Faktor pertama, genetik atau keturunan. ya. Jika ada silsilah keluarga kita dulunya yang pernah terkena kanker, baik itu ayah, ibu, kakek atau nenek kita, 30% maka akan diteruskan pada anak dan cucunya. Jadi sifat kanker ini menurun bukan menular. Jadi jangan takut jika suami terkena kanker nggak pindah sama istri terkena kanker nggak pindah sama suami. Cuma nanti akan diteruskan pada generasi berikutnya anak dan cucunya. Faktor yang kedua, kimia atau fisika. Kimia atau fisika ini, kimia terpaparnya kita dari polusi udara, contohnya asap kendaraan, asap pabrik, dan ini asap yang sering ada di kehidupan kita sehari-hari, asap rokok. Itu sudah. Saya tanya, bapak-bapak di sini perokok kan Pak? Ada yang perokok Pak? Saya, Bu. Perokok ini ada dua, aktif dan pasif. Aktif yang merokok, sedangkan pasif kita yang menghirup. Jadi lebih berbahaya kita yang menghirup dibandingkan yang merokok. Apalagi kalau merokoknya dalam ruangan, asapnya nggak keluar. Hanya nanti berputar dalam ruangan sekitar 4-5 jam, bisa nempel di gorden pintu, alas meja, bahkan sama pakaian kita. Apalagi ngerokoknya ada balita dalam ruangannya, sangat berisiko sekali. Jadi nanti jika bapaknya ngerokok di luar, tolong dulu keluar, di dalam tolong dulu keluar, karena asapnya nggak mau keluar. Yang ketiga, fisika terpaparnya kita dari gelombang elektromagnetik yang ditimbulkan dari benda-benda canggih yang kita gunakan sekarang, contohnya radiasi handphone. Saya tanya, pernah bapak atau ibu jika menelpon terlalu lama telinganya terasa panas? Ada yang pernah Pak? Nggak ada. Kalau nggak ada, alhamdulillah ya Pak. Jadi di sini jika menelpon terlalu lama telinganya terasa panas disebabkan oleh radiasi dari handphone tersebut. Apalagi nelponnya sambil dicas. Radiasi yang ditimbulkan 1000 kali lipat dari handphone yang tidak dicas. Jadi nanti kalau mau tidur nggak boleh bawa HP, jangan taruh di bawah bantal, usahakan jarak 1 meter dari kita, perpindahannya akan cepat. Apalagi ditaruh di kantong depan dan di kantong belakang sangat cepat sekali perpindahan radiasinya. Yang ketiga, makanan yang mengandung pengawet. Makanan seperti apa yang mengandung pengawet? Makanan yang sudah terkontaminasi dengan formalin. Formalin ini digunakan untuk mengawet banyak gunanya. Tapi kebanyakan sekarang ini digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengawetkan makanan. Contohnya, mie instan, mie buatan pada mie ayam. Mie ayam sekarang sudah ada pengawet di dalamnya. Kita tidak tahu pengawet ini tidak ada rasa dan tidak ada bau. Kita tahu mie ayam ini enak sama kenyangnya aja. Iya Bu? Ya, terdapat juga pada makanan dan minuman kaleng, dan ini boraks. Boraks ini pengenyal makanan. Biasanya ini banyak terdapat pada pentol dan bakso. Ternyata bisa dibuktikan dengan 2 cara. Nanti ibu atau bapak beli pentol di jalan, nyampe di rumah, ambil 1 gunting pentolnya, dilempar ke lantai, kalau mantul ke atas berarti ada boraksnya. Kedua, nanti ibu beli tahu, nyampe di rumah dibakar tahunya, kalau berubah biru warnanya, berarti ada kandungan borasnya. Kalau hitam warnanya tidak ada kandungan borasnya. Seperti itu cara mengenali makanan yang
pagi. Ya, masak pagi. Masak pagi. Habis siang atau habis sore. Iya. Tapi nggak boleh paginya lagi Pak, nggak boleh. Oh, Kan itu dua. iya, 24 jam. Kalau sisanya Iya, Pak. digoreng mengakibatkan itu loh. Iya, nanti kan nasinya kuning Pak. Bertambah minyak, Mm-mm. Terdapat juga pada minyak jelantah. Minyak yang digunakan lebih dari 3 kali penggorengan. Ini biasanya banyak terdapat pada jajanan di pinggir jalan, goreng-gorengan, KFC, lalapan, Kentucky. Minyak yang digunakan nggak mungkin dibuang, hanya ditambah dengan minyak yang baru. Pada minyak yang ini sudah terdapat zat radikal bebas dalamnya, yang bisa memicu kanker di bagian hati sama dengan penggunaan nasi yang menguning tadi. Seperti ini, kanker bisa hinggap di tubuh kita. Seperti ini bentuknya. Semuanya bisa dihinggapi kanker. Jadi 3 saja yang tidak bisa dihinggapi kanker. Yang pertama kuku, kedua gigi, dan ketiga rambut. Kita tidak pernah dengar orang terkena kanker rambut, nggak ada. Biasa seperti ini bisa dihinggapi kanker. Dan itu artis Indonesia yang terkena kanker. Ada yang tahu ini siapa Bu? Julia Perez, ini juga Ria Irawan, dan ini Ayana Zain. Ini diketahui kankernya sudah stadium 3B dan 4A. Kebanyakan masyarakat kita ini diketahui kankernya sudah stadium 3B dan 4A. Dia ada yang tanpa gejala dan ada yang tidak ada gejala. 1, 2 tidak ada gejala, tidak ada rasa sakit. 3, 4 ada gejala dan rasa sakit. Kalau sudah stadium 3B seperti ini dan 4A tidak bisa untuk disembuhkan lagi, ujung-ujungnya pasti mengalami kematian. Seperti ini pembahasan untuk laki-laki apa? Kanker prostat. Kanker prostat merupakan jenis kanker pembunuh nomor 3 bagi kaum pria setelah stroke dan jantung. Kanker prostat adalah tumbuhnya tumor pada kelenjar prostat, dan khususnya kanker ini ditemukan pada pria saja. Pria bagaimana yang rentan terkena kanker prostat? Yang pertama, pria berkulit hitam atau gelap. Wah. Tersinggung kita itu, Bu. Jangan khawatir Pak, bukan bapak-bapak yang ada di sini. Ini ada rasnya, ras negroid atau di Afrika sana, bukan di Indonesia bagian sini. Alhamdulillah. Jadi, bapaknya, bukan bapak ini. Yang kedua, pria yang sering bergonta-ganti pasangan seksnya. Ini bagus. Yang ketiga, pria berperut buncit atau berperut besar. Jadi nanti jika bapak merasa perutnya buncit, tolong diukur lingkar pinggangnya tidak boleh melebihi 90 cm karena terkait obesitas. Yang keempat, pria yang suka minum minuman beralkohol. Yang kelima, pria yang perokok aktif. Yang keenam ini yang tidak diketahui gejalanya oleh masyarakat kita. Ini salah satu faktor penyebab terjadinya kanker di bagian prostat, yaitu hubungan suami istri yang jarang atau suami terlalu sering menahan dan menunda hasrat seksnya. Merdeka. Seperti apa suami yang menunda hasrat seksnya? Suami yang ketemu istrinya 1 kali dalam 1 bulan atau 1 kali dalam 1 tahun dikatakan dengan LDR. Jadi suaminya ingin berhubungan, jadi istrinya jauh, ditunggu dulu sampai ketemu sama istrinya. Karena pada saat itu ada cairan sperma yang harus dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan nantinya adanya penumpukan di kelenjar prostat kita yang bisa memicu kanker di bagian prostat. Yang kedua, istri-istri yang sudah pelit sama suami, istri-istri yang sudah menopause, yang nggak mau lagi untuk berhubungan. Allahu Minimal Akbar. Perhubungan ini 2 kali dalam 1 minggu. Lebih nggak apa-apa, dikurangkan nggak boleh. Dikurangi nggak boleh. Pencegahannya kayak apa, Bro? Apa Bu? Apa Pak? Pencegahannya kayak apa? Ya, dikurangkan ya Pak, ulang lagi Pak. Biasanya ini juga menyerang pria berprofesi seperti petani, supir, orang yang sering mengangkat beban berat, orang yang duduk terlalu lama lebih dari 7 jam 1 hari. Sangat berisiko sekali. Gejala awal terkena kanker prostat, susah buang air kecil. Yang kedua, terus-menerus rasa buang air kecil, rasa sakit tidak tuntas, masih menetes-netes atau anyang-anyangan. Yang ketiga, sering sakit di bawah perut atau sakit di bawah punggung dan sakit di pergelangan paha. Yang keempat, adanya darah bercampur air seni yang dinamakan dengan hematuria. Yang kelima, sering BAK di malam hari. Jika ada antara bapak atau suami ibu gejalanya 1 sampai 5 ini, tolong diperiksakan prostatnya ke rumah sakit dengan cara PSA, prostat spesifik antigen. Tolong diperiksakan nanti ya Pak, kalau ada 1 sampai 5 tadi gejalanya. Mohon maaf ya Pak, ini penderita kanker prostat yang kami temukan seperti ini bentuknya, dioperasi bentuknya seperti ini,
Allahu Ada Akbar. ibu-ibu di sini merasa belum rapi, Bu? Nanti kalau belum rapi, tolong nanti sampai di rumah dirapikan. Caranya tidak boleh dikotak gundulkan, tidak boleh. Disisakan 1 cm atau 3 cm untuk menambah bakteri dan jamur yang akan masuk nanti ke vagina kita. Kalau dikotak gundulkan nantinya tidak ada nanti yang untuk mengangkat bakteri dan jamur yang akan masuk. Jangan gunakan gunting habis gunting lombok, nggak boleh. Guntingnya harus khusus ini untuk ini satu saja, nggak boleh satu bersama guntingnya. Wanita yang berisiko tinggi terkena kanker yang ada di badan rahim atau endometrium yang pertama, wanita yang tidak pernah melahirkan. Yang kedua, wanita yang sering melahirkan 1 kali dalam 1 tahun atau jarak anaknya terlalu dekat, sangat berisiko sekali. Selanjutnya, wanita yang berisiko tinggi terkena kanker yang ada di hidung telur atau ovarium. Yang pertama, wanita yang bergadang beraktivitas di malam hari. Yang kedua, penggunaan alat kontrasepsi KB hormonal lebih dari 5 tahun. Ada ibu-ibu di sini yang tahu apa saja KB hormonal? Suntik, implan, sama pil. Itu namanya KB hormonal. Jika ada di sini ibu-ibu di sini yang menggunakan salah satunya lebih dari 5 tahun, berarti sudah berisiko terjadi kanker yang ada di hidung telur atau ovarium. Jadi bagusnya, misalnya ibu pakai suntik 3 tahun, diberhentikan dulu, diganti dulu dengan kondom. Kalau mau keok boleh, cuma nggak boleh dimentokkan selama 5 tahun, sangat berisiko sekali. Nantinya akan ditumbuhin tumor dulu. Nama tumornya miom dan kista. Miom merupakan daging tubuh, sedangkan kista merupakan gelembung berupa cairan darah dan nanah. Seperti itu nanti efeknya. Seperti ini ya Bu, kista yang sudah dilakukan operasi pengangkatan kista. Dan ini juga rahim perempuan yang sudah rusak. Ini juga, dan ini wanita yang jorok tadi, yang tidak mau merapikan rambut kemaluannya, yang membiarkan seperti semak belukar. Awalnya tumbuh seperti jerawat, dinamakan dengan polip, setelah itu digaruk-garuk melebar menjadi seperti ini. Dan ini mohon maaf ya Pak, Bu, ini prediksi Kemenkes di tahun 2030 nanti 80% wanita Indonesia akan mengalami kanker septik. Usahakan dari sekarang ibu-ibunya lakukan pencegahan sebelum adanya penyakit. Ini penderita kista, perutnya pucet, badannya kurus namun dalamnya isinya tidak anak, melainkan kista yang sudah berdarah dan kista yang sudah bernanah. Ini kista juga pasien kami dilakukan operasi pengangkatan kista, ternyata berat kistanya mencapai 40 kg. Dan ini kista yang sudah hancur dalam perut duluan, tidak berhasil diangkat dan pasiennya pun meninggal. Ini juga kista dan ini miom rahim, bentuknya seperti daging tumbuh. Jika dipotong-potong maka akan tetap seperti daging. Dan ini penderita sarfik tahun 2000 awal maksudnya berusia 24 tahun. 1 bulan kemudian penurunan sangat cepat diakibatkan kankernya sudah menyebar ke bagian organ tubuhnya. Ini pembahasan gejala-gejala kanker yang ada di rahim. Yang pertama, keputihan yang terus-menerus bau atau tidak bau. Yang kedua, setelah melakukan hubungan intim keluar cairan berwarna kecoklatan bercampur dengan darah. Yang ketiga, iritasi di sekitar alat kelamin. Yang keempat, haid tidak teratur. Dan yang kelima, nyeri pada perut atau bagian bawah perut. Mohon maaf, ini ada cara deteksinya, pap smear dan IVA test. Pernah ibu di sini melakukan pap smear? Ada yang pernah coba Bu? Ini lakukan untuk wanita yang sudah menikah saja. Nanti dimasukkan ke dalam rahim kita alat, nama alatnya cacar bebek. Setelah itu diambil lendir rahim kita, baru diperiksakan ke labor. Lebih bagus dibandingkan ini hasil IVA test. Ini lebih bagus pap smear dibandingkan hasil IVA test. Kanker yang ada di payudara, yang pertama, wanita yang setelah melahirkan tidak mau menyusui bayinya. Yang kedua, wanita yang mau menyusui hanya dengan sebelah payudara saja. Yang ketiga, obesitas atau kegemukan. Selanjutnya, adapun pria yang berisiko tinggi bisa terkena kanker di payudara. Yang pertama, jika sudah ada faktor genetik dari penderita kanker, seperti yang saya jelaskan dari awal tadi, jika sudah ada faktor keturunan. Kalau untuk laki-laki cuma itu saja gejalanya. Yang kedua, pria perokok dan
putih. Yang kelima, kulit payudara terlihat gambar dan kemerah. Dan yang keenam, terdapatnya perubahan tekstur pada payudara. Mohon maaf ya Bu, penderita kanker payudara yang kami temukan bentuk seperti ini juga penderitanya, dan ini laki-laki. Jadi bukan perempuan saja sekarang penderitanya Pak, laki-laki juga ada. Artis Indonesia Robi Purba, dia terkena kanker payudara, ini juga laki-laki. Dan ini pasien kami di tahun 2018 dilakukan operasi pengangkatan payudara, ternyata 2 tahun kemudian sakit lagi. Kenapa? Karena operasi tidak menjamin untuk kesembuhan. Operasi hanya memotong dan mengangkat yang terlihat saja, bukan untuk mematikan sel-sel kankernya. Sel-sel kankernya nanti berpindah ke payudara sebelahnya atau berpindah ke bagian organ tubuh lainnya. Jadi kami memang tidak menganjurkan pasien kami untuk operasi, tidak Bu. Kami menganjurkan merekomendasikan tumbuhan alami yang bisa untuk mencegah dan pengobatan kanker. Ini yayasan kami ini bukan hanya sekedar melakukan sosialisasi saja bentuknya, kami juga memberikan bantuan gratis kepada penderita kanker yang kurang mampu. Jadi saya beritahu kepada ibu dan bapak, jika ada saudara atau kerabatnya di sekitar kecamatan Batu Licin. Batu Licin ya Pak, Batu Licin sini yang terkena kanker yang kurang mampu, tolong hubungi saya nanti. Bisa bapak ibu fotokan rumah, KTP sama penderitanya, kami akan memberikan bantuan sampai sembuh. Cuma ini berlaku untuk yang kurang mampu saja. Cara mendeteksi kanker payudara, mamografi dan skema sadari. Mamografi bentuknya seperti ini dengan memasukkan payudara kita ke dalam alat, nama alatnya mamotes. Kemudian hasilnya akurat keluar seperti ini. Yang ini masih normal, yang sudah terjangkit kanker, dan ini yang sudah terkena kanker. Skema sadari bentuknya seperti ini. Pernah ibu-ibu di sini tahukah caranya ibu-ibu skema sadari ini? Sadar memeriksa payudara sendiri, dilakukan di luar siklus menstruasi dan siklus menyusui. Ada yang tahu caranya Bu? Ada yang tahu Bu caranya? Hanya suaminya yang tahu Bu. Caranya seperti ini, diangkat tangannya ke atas, nanti dicobakan, tidak boleh di kamar mandi, di kamar tempat kita tidur. Jangan bapak periksa ibu, ibu periksa bapak, nggak boleh. Periksanya sendiri-sendiri. Caranya diangkat tangannya ke atas, setelah itu diperiksa payudara kita dengan menggunakan 3 jari seperti ini searah jarum-jam. Jika terasa benjolan sakit atau tidak sakit, dikhawatirkan adanya sudah ada gejala kanker payudara, nanti segera periksa payudaranya karena sakit. Cara mendeteksi kelenjar getah bening antara ketiak dan payudara. Jika terasa benjolan sakit atau tidak sakit, dikhawatirkan adanya kelenjar getah bening. Seperti itu cara melakukannya. Dilakukan di luar siklus menstruasi dan siklus menyusui 1 kali dalam 1 minggu. Nanti semua pakaian dalamnya dilepas, nggak boleh ada satupun. Jangan periksanya sendiri-sendiri. Yayasan kami ini melakukan sosialisasi di berbagai tempat, bukan di SD Pondok Mutu yang saja, sudah di berbagai instansi-instansi lainnya. Contohnya di gereja juga kami lakukan pengajian, sekolah-sekolah, TK-TK, sama instansi perkantoran. Ini pembahasan kita yang terakhir lagi ya Bu, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi ibu-ibu di sini atau bapak di sini setuju tidak untuk dilakukan pencegahan? Iya Pak. Ada yang setuju Bu? Setuju. Tapi kok kurang keras suaranya? Setuju. Setuju. Ya. Kalau ibu-ibunya setuju, caranya ada 2. Yang pertama, cara dari luar. Dari luarnya, lakukan pola makanan yang sehat dan teratur. Makan 3 kali 1 hari, 1 pagi, 1 siang, 1 malam. Kalau lupa pagi, nggak boleh dirapelkan siang harinya, nggak boleh. Makan malam tidak boleh melewati jam setengah 8 malam. Habis makan tidak boleh langsung tidur. Usahakan dulu olahraga kecil-kecil untuk membakar kalori yang kita makan tadi menjadi keringat. Yang kedua, konsumsi makanan yang berserat tinggi seperti buah dan sayur. Yang ketiga, hindari makanan yang berlemak tinggi seperti daging kaki 4, mohon maaf ya Bu, daging sapi, kerbau, daging yang sudah ada tetelan jeroannya, fast food atau junk food, nggak boleh. Tolong dihindarkan. Bukan nggak boleh, cuma dihindarkan. 1 kali dalam 1 bulan boleh, cuma tiap harinya nggak boleh. Yang keempat, hindari makanan yang mengandung zat karsinogen atau pengawet. Dan yang kelima, lakukan olahraga secara teratur. Saya tanya kepada ibu dan bapak, dari 1 sampai 5 ini, mana yang paling sulit untuk dihindarkan atau dilakukan? Nomor 1. Iya, nomor 1. Itu mikrofonnya pasang di sini aja. Dari makanan yang mengandung zat lakukan olahraga secara teratur. Nomor 1 susah, nomor 5 susah. Susah semuanya. Nomor
Jadi masing-masing kita ini ada yang beda-beda ya Pak. Misalnya Nomor 1 ada bapaknya nggak bisa nomor 1, ternyata temannya bisa. Ibu nggak bisa nomor 4, ternyata temannya bisa. Jadi setiap kita ini ada beda-beda, masing-masing kita beda-beda mana yang bisa dilakukan, yang tidak bisa dilakukan. Jadi kalau bapak sama ibu dari 1 sampai 5 ini masih belum bisa untuk dilakukan, berarti pencegahan bapak dan ibu belum maksimal dari luar. Kalau mau maksimal pencegahan dari luar, wajib dilakukan 1 sampai 5 ini. Berarti bapak ibunya harus melakukan pencegahan dari dalam dengan cara suntik imunisasi kekebalan tubuh yang dilakukan selama 3 bulan berturut-turut. Bulan pertama suntik Makan pada masyarakat lah, kalau siap itu kalau yang daging itu pada makan. bulan pertama suntik, kedua suntik, ketiga suntik. Nama vaksinnya HPV Human Papillomavirus. Biaya 1 kali suntikan 2.750.000. Ini bisa untuk mencegah kanker 5 sampai 10 tahun kemudian. Berarti saya tanya, 3 kali suntikan berapa menghabiskan biaya Pak? Menghabiskan sekitar 8 jutaan. Ya, 8 jutaan, ya 3 kali suntikan Pak. Misalnya Bapak suntikan di Januari, berarti Februari suntik kedua, Maret suntik ketiga. Ini bisa terhindar dari kanker 5 sampai 10 tahun kemudian. Lebih murah ini Pak dibandingkan pengobatan, lebih murah yang ini. Saya tanya, bisa Bapak untuk melakukan vaksin ini Pak? Ini nggak ada gratis untuk kelas 5 dan kelas 6 SD saja gratisnya, gratis vaksinnya. Kalau seusia kita bayar mandiri lagi, tidak ditanggung BPJS atau asuransi lainnya. Bisa vaksin ini Pak? Ibu bisa Bu? Gimana? Masing-masing kita ekonominya berbeda-beda ya Bu. Misalnya ada sultan aja masih merasa belum sang bisa. Kenapa begitu? Karena nantinya ada kebutuhan lainnya yang harus dipenuhi. Kita merasa diri kita kan masih sehat. Kalau udah sakit baru kita mau berapapun biaya yang disuruh bisa di dokter pasti kita cari karena kita sudah terlanjur sakit namanya. Kalau ibunya tidak bisa vaksin ini, ada cara yang kedua gratis, mengkonsumsi tumbuhan alami yang sudah mengandung zat anti kanker RIP ribosom inactive protein. Jika ibu dan bapak konsumsi tumbuhan alami ini sama ibaratnya dengan vaksin yang 8 juta. Tapi kalau bapak konsumsi, kalau ibu konsumsi, tapi kalau enggak, ya enggak ada manfaatnya. Silakan nanti vaksin. Apa saja fungsi dari tumbuhan tersebut? Bisa untuk memblokir pertumbuhan sel kanker. Yang kedua, mampu menaktifkan perkembangan sel kanker. Yang ketiga, mematikan sel kanker sampai ke akar tanpa merusak jaringan sel normal di sekitarnya. Kalau kemoterapi, setelah operasi pasti kita dianjurkan oleh dokter untuk kemoterapi. Kemoterapi, efek sampingnya rambut pasien merontok, kuku menghitam, badan lemas, ujung-ujungnya mengalami kematian. Karena kemoterapi itu merusak jaringan normal kita sifatnya, bukan mematikan sel kankernya. Kalau ibu konsumsi tumbuhan ini, mematikan sel kanker tanpa merusak jaringan normal, sel normal di dalam tubuh kita fungsinya. Beda dengan kemoterapi. Ada yang tahu Bu ini tumbuhannya? Ada yang tahu Bu? Ini namanya sampiloto. Sampiloto ini mengandung 30% zat anti kanker dalamnya. Jika ada di sini nantinya cukup ibu ambil daun yang sudah tua saja sebanyak 5 lembar. Setelah itu dipotong kecil-kecil. Setelah dipotong direbus dengan menggunakan 1 gelas air sebesar gelas belimbing. Tidak boleh sampai menyusut, hanya mendidih saja. Setelah mendidih, dimatikan api kompornya, diminum 1 kali 1 hari selama 1 tahun berturut-turut. Tidak boleh bolong, tidak boleh putus. Bisa mencegah kanker 5 sampai 10 tahun kemudian, menghemat biaya vaksin yang 8 juta. Tapi itu sambiloto kan pahit kalau. Iya pahit Bu. Nah kemarin saya sering minum di jamu itu. Tahu-taunya kan teman saya ada bidan. Bu Haji jangan minum banyak benar jadinya. Iya ya. Ginjal pulang dihantam pahit. Kalau itu Bu, sambilotonya sudah kering, yang diolah sama mbak jamunya, ada campuran lainnya. Kalau ini memang sambiloto stok aja, nggak ada campurannya. Kalau mbak jamunya saya nggak jamin nantinya pengolahannya benar atau tidaknya. Oh ini mentah. Iya, masih yang segar sambilotonya Bu. Pesi temat tanah.
menutup. Kalau misalnya Bu ada di sini, bisa Ibu meminumnya selama 1 tahun dan mengolahnya selama 1 tahun. Kalau tidak bisa Bu, ini ada tumbuhan alami yang kedua. Ada yang tahu Bu ini apa? Nah tuh kalah dia kok. Ini namanya kali tikus Bu. Bentuk ekornya seperti ekor tikus bentuk ekornya. Kandungan zat kankernya 50%. Lebih besar dibandingkan sambiloto tadi. Kalau ada di sini nantinya cukup Ibu ambil daun dan batangnya saja. Setelah itu Ibu potong kecil-kecil. Setelah dipotong direndam dulu dengan menggunakan air kunyit selama 24 jam untuk menghilangkan getah dan racunnya. Setelah kering nantinya baru kita ambil 1 genggam orang dewasa, direbus dengan menggunakan 3 gelas air sebesar gelas belimbing. Tidak boleh sampai menyusut, hanya mendidih, dimatikan api kompor, dimasukkan ke dalam 3 gelas, bisa untuk 3 orang peminuman pengolahan, 1 bapak, 1 ibu, 1 anak. Diminum 1 kali 1 hari selama 6 bulan berturut-turut, tidak boleh bolong, tidak boleh putus, bisa mencegah kanker 5-10 tahun kemudian, menghemat biaya vaksin yang 8 juta. Lebih singkat ini 6 bulan, kalau sambiloto 1 tahun. Cuma ini nggak boleh bolong juga. Kalau bolong, misalnya hari pertama minum, kedua minum, ketiga bolong, ulang dari awal lagi. Ada di sini Bu klinik tikus. Banyak keladi Bu, tapi kada tahu itu tikus apa kan. Nggak ada mereknya Bang, tikus situ. Bu di rumah ulun banyak yang hidup ini, tapi kada tahu itu tikus kan. Ya ini kan ada apanya Bu? Apa bunganya? Ada bunganya seperti ekor tikus. Oh, ada bunganya. Ada kembangnya nanti seperti ekor tikus kembangnya. Jika tidak ada di sini dan ibu-ibunya masih belum bisa untuk mengolah dan meminumnya, ini ada tumbuhan alami yang ketiga. Tidak ada tumbuhan alami lainnya Bu, nggak ada. Memang tumbuhan alami yang ketiga ini yang kami rekomendasikan untuk pasien kami pencegahan dan pengobatan. Ini tumbuhan alaminya. Ada yang tahu Bu ini apa? Wah, ini ada ini Bu. Nah, ini ada. Ini putih Bu. Tebu putih. Ini namanya tebu putih, bukan kayu putih. Bukan Bukan. Ini mengandung zat anti kankernya 95%, lebih banyak dibandingkan sambiloto dan keladi tikus. Memang ini yang kami rekomendasikan untuk pencegahan dan pengobatan. Dia memang satu spesies sama temulawak, jangar putih, temu mangga, sama kunyit putih, tapi berbeda jenis. Sama dengan pinang dengan kelapa, satu spesies tapi berbeda jenis. Ini namanya temu putih. Kalau ada di sini nantinya Bu, temu putih yang bisa Ibu panen yang sudah berusia 2 tahun atau berbunga merah seperti ini. Kenapa harus usia 2 tahun? Karena yang usia 2 tahun ini yang ada kandungan zat anti kankernya. Nanti kalau ada bisa Ibu ambil rimpang tengahnya, rimpangnya putih semuanya. Kalau temulawak rimpangnya kuning, kalau ini putih semuanya, nggak ada beda apa? Nggak ada campur. Bisa Ibu dirayakan untuk anak dan cucunya. Banyak fungsi dari temu putih ini Bu, banyak sekali. Bisa untuk pengobatan antiinflamasi, namanya asam urat, diabetes, makronis nyeri lambung, ambeien, program hamil, pegel-pegel batu ginjal, kelenjar tiroid, masalah lain, keputihan darah tinggi, kolesterol tinggi, sinusitis, stroke, TBC, meningkatkan vitalitas suami istri, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Banyak fungsinya. Kalau Ibu misalnya ada asam urat, berarti minumnya 2 gelas 1 hari, 1 pagi, 1 malam. Tapi kalau untuk pencegahan saja, cukup diminum 1 gelas 1 hari saja. Kalau untuk pengobatan kanker, mau ngambil Pak, kankernya misalnya kanker payudara, sertik, rahim, kanker prostat, penyakit kelamin, penyakit penis, kutil kelamin, gonore, sifilis, minumnya 4 gelas 1 hari, 2 pagi, 2 malam. Kebanyakan pasien kami sembuh dengan terapi ini 6 bulan paling cepat, 12 bulan paling lama, tergantung daya tahan tubuh kita dan tergantung sel kankernya. Tapi kalau untuk pengobatan antiinflamasi seperti contohnya ada diabetes, minumnya 2 gelas 1 hari, 1 pagi, 1 malam. Kebanyakan pasien kami sembuhnya 3 bulan paling cepat, 6 bulan paling lama, tergantung daya tahan tubuh kita masing-masing. Temu putih sudah diterbitkan di luaran. Kanker bisa diobati dengan minum temu putih, bukan temulawak, bukan jangan putih. Ternyata temu putih. Ini temu putih yang kami temukan tim kami di Maluku Tengah sana. Ini sudah bisa dipanen. Jadi lumpuhnya Bu ini tidak
sini. Tolong nanti jemput bimbingnya, perwakilan dari sini jemputnya. Saya tinggal di sini Bu, Jalan Karangnyawa, Karanggang Karangindah, RT 4 RW 2 Desa Balongkang, Kecamatan Simpang 4. Ya, tolong Bu potong. Sampai di sini ada pertanyaan Bu? Atau Bapak ada yang mau bertanya Pak? Bapak Kepala Sekolah tadi mau bertanya ya Pak? Sudah terjawab nanya Bapak. Bapak ada bertanya Pak? Bu, Ya Bapak. itu kan kayaknya di daerah Jawa itu kan rame, dan itu kan kemarin masuk di media sosial yang hampir berapa jumlah anak itu terkena apa ini gara-gara minuman yang pakai pengawet itu Bu. Itu benar atau gimana, itu yang terserang itu kan ginjalnya Bu? Iya memang benar Pak. Iya. Minum-minuman beralkohol. Iya. Dan ada pengawetnya. Iya. Misalnya contoh minuman yang paling ini yang dijual di Eceran Saya nggak tahu Pak minum yang berbahaya. Oh, iya, iya. Tahu saya juga yang mana Warung-warung. Ya warung-warung. tua-tua itu ya Pak. Ya kayak Sangat berbahaya sekali, sangat berisiko sekali Pak. Semuanya Pak, sebab pakai pengawet. Iya. Kan pengawet ini tidak ada rasa yang tidak ada bau sifatnya. Kalau jenis makanan mie instan gimana itu Bu? Misal sekarang ada pengawet juga Pak. Ada ya? Apalagi mie ayam. Oh iya. Ya, kenapa kok mie ayamnya sampai berhari-hari nggak apa-apa? Nggak ada perubahan warnanya. Karena ada pengawetnya. Kan pengawet ini sudah saya jelaskan tidak ada bau, tidak ada rasa sifatnya. Iya. Kita tahu mie ayam kenyang sama enaknya saja. Setelah itu kerasanya memang bukan sekarang Bu, kerasanya 10-20 tahun kemudian baru kerasa efek samping dari makanan yang kita makan. Tapi kalau Ibu sudah vaksin, kalau mau makan apapun jenisnya bebas, nggak ada pantangannya. Iya, Kalau iya. sudah vaksin bisa mencegah. Tapi kalau sudah minum tahu putih ini juga untuk pencegahan aman juga, bisa makan semuanya, pentol bebas atau mie ayam bebas. Kan sudah minum tahu putih ini. Iya. Ada pertanyaan lagi Pak? Ibu-ibu ada yang mau bertanya Bu? Vaksinnya tuh mana? Vaksinnya ada di semua rumah sakit, ada vaksinnya Bu. Ada vaksinnya di Banjarmasin ada juga, di sini ada juga vaksinnya. Nama vaksinnya HPV, human papillomavirus namanya. Masih ada pertanyaan Bu? Ada pertanyaan lagi Pak? Ada. Artinya sewaktu Paham aja dah. Iya. Tapi kalau karena istri bisa kawin laki, kawin laki-laki. Apa Pak? Kalau istri Nikah tidak boleh melebihi 2 kali, nggak boleh, sangat berisiko sekali karena takutnya nanti umur di atas 40 tahun itu Bu. apanya Pak? Umur laki-laki, usia laki-laki umur 40 tahun ke atas, misalnya nih ulun nih memasuki 48 nih 47 ya sekarang. Nah, artinya yang Ibu tadi jelaskan di situ kan yang nomor 6 itu, kalau Bapak kan harusnya kawin lagi. Tulis. Sudah Bu. Memang foto masih foto lah. Buyut. Kelas 1 deh, kelas 2 berikan. Sudah berikan apa? Satu makan ya. Anak punya anak. Berapa bulannya Pak? Jam 11 Bu. Ya, nggak ada full day di sini ya Pak? Full day. Hasilnya 1 bulan. Tapi